Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di mata kuliah sistem operasi. Kita sudah sampai di pertemuan ketiga. Di pertemuan ketiga ini kita mempelajari mengenai penjadwalan proses. Merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan oleh sistem komputer. Nah, penjadwalan ini bertugas memutuskan yang pertama proses harus berjalan, yang kedua kapan dan berapa lama proses itu berjalan. Nah, kriteria dalam penjadwalan yang pertama ada adil. Adil adalah proses-proses diperlakukan sama, yaitu mendapat jatah waktu layanan proses yang sama. Dan tidak ada proses yang tidak kebagian layanan pemroses. Yang kedua ada efisiensi mengenai waktu. Yang ketiga waktu tanggap atau response time. Selanjutnya ada turnaround time, adalah waktu yang dihasilkan atau dihabiskan dari saat proses atau mulai ke sistem sampai proses itu diselesaikan sistem. Waktu yang dimaksud adalah waktu yang dihabiskan proses berada di dalam sistem. Nah, rumusnya turnaround time sama dengan waktu eksekusi ditambah waktu menunggu. Selanjutnya ada throughput, adalah jumlah kerja yang dapat diselesaikan selama satu selang atau unit waktu. Cara untuk mengekspresikan throughput adalah dengan jumlah proses pemakai yang dapat dieksekusi dalam satu unit waktu tertentu. Nah, tipe-tipe penjadwalan di sini ada 3. Yang pertama, penjadwalan jangka pendek. Yang kedua, penjadwalan jangka menengah. Di jangka menengah ini kita ada yang namanya waiting atau waktu tunggu. Yang ketiga, penjadwalan jangka panjang. Nah, 3 istilah yang digunakan pada penjadwalan proses. Yang pertama ada antrian, yang kedua prioritas, dan yang ketiga preemsi. Nah, kita mengenal di sini dalam perhitungan pada kerja prosesor, kita mengenal lama proses, yaitu lama waktu yang diperlukan untuk mengolah proses itu di dalam prosesor. Yang kedua ada lama tanggap, adalah waktu yang diperlukan untuk proses sejak mulai sampai selesai diolah oleh prosesor. Nah, terdapat 2 macam lama tanggap. Lama tanggap dibagi menjadi 2. Yang pertama tadi turnaround time. Bedanya turnaround time itu dia memperhitungkan lama waktu yang digunakan. Nah, yang kedua ada response time. Response time ini tidak memperhitungkan lama waktu yang digunakan. Nah, di sini ada rumus penjadwalan. Kita bisa menghitung waktu sia-sia, rasio tanggap, dan rasio penalti. Kita bisa nanti dicoba dalam contoh soalnya. Nah, di sini ada algoritma penjadwalan. Kita mengenal lagi algoritma penjadwalan pertama dilayani, karena sebelumnya juga kita mempelajari tentang PDPT ini, PTPD maksudnya. Penjadwalan tanpa prioritas tanpa preemsi. Proses yang tiba lebih dulu akan dilayani lebih dulu. Jika tiba pada waktu yang bersamaan, akan dilayani sesuai dengan urutan pada antrian. Nah, ini adalah contoh algoritma PTPD. Di sini ada lama proses, saat tiba, dan lama proses. Nah, di sini cara penyelesaiannya. Di sini kita bisa menghitung saat rampung dan lama tanggap. Saat rampung rumusnya adalah lama proses ditambah saat mulai. Dan lama tanggap ini rumusnya adalah saat rampung dikurangi saat tiba. Jadi contohnya 4 dikurangi 0, 11 dikurangi 1, 14 dikurangi 3, 22 dikurangi 7. Jadi hasilnya jumlah totalnya 40. Rata-ratanya 40 dibagi 4 karena ada
4 nama proses di sini, jadi hasilnya rata-ratanya adalah 10. Selanjutnya, algoritma penjadwalan proses terpendek dipertamakan atau PTD. Penjadwalan dengan prioritas tanpa preemsi terdapat 2 langkah, yaitu penentuan berdasarkan pendeknya proses yang dilayani. Jika proses yang terpendek tersebut belum tiba, maka prosesor akan melayani proses yang telah tiba sampai proses tersebut selesai. Jadi yang telah tiba dulu dilayani sampai prosesnya selesai. Gitu. Nah, ini adalah contoh algoritma penjadwalan proses terpendek dipertamakan atau PTD. Ada nama proses, saat tiba, dan lama proses. Penyelesaian algoritma penjadwalan proses terpendek dipertamakan, kita bisa lihat tabelnya. Kita bisa menghitung lagi saat rampung dan lama tanggap. Saat rampung di sini adalah saat mulai ditambah lama proses. Nah, jadi contohnya 0 ditambah 5 sama dengan 5, 11 ditambah 7 sama dengan 18, 5 ditambah 2 sama dengan 7, 7 ditambah 4 sama dengan 11. Kemudian kita hitung lama tanggapnya. Lama tanggap adalah saat rampung dikurangi saat tiba. Contohnya 5 dikurang 0. Kemudian 18 dikurang 3, 7 dikurang 5, dan 11 dikurang 6. Kita dapatkan jumlahnya adalah, jumlah total lama tanggapnya adalah 27. Kemudian kita bisa menghitung rata-ratanya, 27 dibagi 4 karena di sini ada 4 proses, jadi totalnya 6,75. Nah, untuk menghitung barisan prosesnya, untuk menggambar barisan prosesnya, kita bisa dimulai dari 0, kita pilih A karena dia tiba lebih dulu. A lama prosesnya adalah 5, kita hitung dari 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, kemudian berhenti, A selesai. Kemudian kita masuk ke C. Kenapa C yang dipilih? Karena dia memiliki lama proses yang paling sedikit, yaitu 2 lama prosesnya. Kita bisa lihat di tabel PTD-nya. Nah, kita hitung C dari 5, saat tibanya di angka 5, 5 ke 6 ke 7. Nah, berhenti di angka 7, C berhenti di angka 7. Kemudian setelah C, kita pilih lagi yang terkecil lama prosesnya, yaitu D. D mempunyai lama proses 4. Kita mulai dari angka 7. 7, 8, 9, 10, 11. Nah, kita berhenti di 11. Nah, kemudian setelah D, kita pilih B. B yang terakhir karena dia memiliki lama proses yang paling lama, yaitu lama prosesnya adalah 7. Nah, kita langsung tuliskan B di angka 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.